Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Putih Helkelita Tahirah dengan NPM C1 C019087 dari kelas 5C Prodi Akuntansi dari Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, aku ingin memberikan beberapa penjelasan tentang akuntansi lanjutan 1 Paryadi Martani. Untuk yang pertama aku jelaskan adalah tentang kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis. Pertama kali kita dengar kata kombinasi bisnis, yang kita pikirkan adalah perpaduan. Perpaduannya seperti apa? Maka akan saya jelaskan. Kalau misalkan kita dengar kata kombinasi, kan banyak tuh perpaduannya seperti makanan atau snack. Itu kan bisa dikombinasikan. Kayak kalau snack mungkin Coco Crunch ya. Coco Crunch dipadukan dengan susu Depkom. Itu rasanya akan sangat lezat. Nah, jadi kalau bisnis sendiri apa sih yang diperpadukan? Kayak gimana sih? Apa sih yang dikombinasikan? Kan akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul seperti itu. Nah, kalau secara strategi sendiri, kombinasi bisnis ini dibagi jadi 3. Ada integrasi horizontal, vertikal, dan konglomerasi. Sedangkan yang di Indonesia, yang dipakai di Indonesia ini kebanyakan adalah konglomerasi. Seperti yang kita sering dengar kan, konglomerat. Apa sih konglomerat tuh sebenarnya kayak gimana sih? Maksud konglomerat tuh apakah konglomerat tuh maksudnya adalah orang-orang kaya? Enggak. Konglomerasi di sini tuh adalah perusahaan-perusahaan yang menggurita. Jadi maksudnya di sini adalah kenapa Indonesia banyak yang menggunakan strategi konglomerasi, itu karena mereka tuh rata-rata memiliki perusahaan yang menggurita. Menggurita itu kayak gimana sih? Dia tidak memiliki satu perusahaan aja, dia memiliki banyak. Mungkin istilah kasarnya mungkin untuk membuka aja ya, kayak Trans. Trans itu kan banyak. Ada Trans Studio untuk sarana hiburan kan, tempat permainan. Yang kedua ada Trans TV, Trans 7, channel TV. Lalu ada juga Transmart Mall. Kan itu semuanya adalah punyanya Trans ya ibaratnya. Itu semuanya adalah miliknya Trans. Berarti itu menggurita dong. Itu kan nggak berkesinambungan satu sama lain. Kayak dia tuh menggurita banyak aja perusahaannya itu. Kalau kita pikir-pikir, banyak perusahaan Indonesia yang memang seperti itu. Tadi kan aku udah jelasin secara strategi. Nah, kalau kombinasi bisnis sendiri itu ada juga berdasarkan secara entitasnya. Jadi, kalau kita melakukan, maksudnya kalau misalkan tadi saya jelaskan, itu tuh kan yang saya berikan beberapa contoh itu kan lebih ke dia dari perusahaan utama memang menginginkan adanya anak yang lain gitu. Gimana kalau kita mengambil perusahaan orang gitu? Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 3 bentuknya. Yang pertama akan saya akan menjelaskan tentang konsolidasi. Nah, konsolidasi itu kayak gimana sih? Konsolidasi itu ibaratnya ada perusahaan A, lalu di sebelah sini ada perusahaan B, lalu mereka melakukan konsolidasi, lalu muncullah perusahaan C. Jadi mereka berdua bergabung lalu membuat entitas baru. 2 perusahaan yang bergabung lalu membuat entitas yang baru. Nah, lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang merger. Kalau merger ini mungkin saya akan mengilustrasikan seperti tadi. Ada perusahaan A dan perusahaan B. Ketika mereka melakukan merger, misalkan pihak perusahaan A adalah yang memerger perusahaan B, maka perusahaan B akan hilang, akan dihapuskan. Tapi seluruh aset kayanya akan menjadi milik perusahaan A. Ibaratnya mungkin seperti ini, ada toko roti. Roti ini kan yang kita tahu, sebuah perusahaan toko roti itu pasti menggunakan gandum ya sebagai bahan pokoknya ya kebanyakan. Jadi mereka memerger perusahaan si gandum ini agar menjadi milik mereka. Jadi secara tidak langsung perusahaan gandum ini akan hilang dan dia akan masuk ke bagian si perusahaan roti ini. Jadi ibaratnya jatuhnya mungkin ya kita pikirnya itu pabrik. Mungkin padahal itu sebenarnya bukan pabrik, tapi sebuah perusahaan yang emang berorientasi pada gandum tersebut. Nah, yang ketiga adalah akuisisi. Nah, akuisisi ini berbeda dengan merger. Mungkin sama ya untuk ininya. Ada perusahaan A dan perusahaan B. Yang berkuasa adalah perusahaan A, tapi tidak menghilangkan perusahaan B ini. Dia tetap ada perusahaan B ini. Dan disitulah menjadi perusahaan induk dan perusahaan anak.
Nah, kali ini saya akan menjelaskan lebih detail tentang akuisisi. Akuisisi ini dibagi jadi dua cara. Metode mengakuisisi itu ada dua cara ya. Yang cara pertama adalah akuisisi sekaligus. Gimana sih akuisisi sekaligus itu maksudnya? Nah, maksud dari akuisisi sekaligus adalah perusahaan misalkan perusahaan A mengakuisisi secara penuh perusahaan B. Nah, pada saat akuisisi itu terjadi, maka tidak ada ekuitas yang muncul sebelumnya ataupun kepentingan non kembali sebelumnya. Lalu akuisisi bertahap yang kedua ya, ada akuisisi bertahap. Kalau akuisisi bertahap berarti dia ngambilnya sedikit-sedikit. Misalkan dia mengambil saham perusahaan A mengambil saham perusahaan B secara bertahap tuh kayak 5% dulu dia beli perusahaannya. Terus dia beli lagi 10% lembar sahamnya misalkan. Nah, terus menerus hingga kepemilikannya itu misalkan lebih dari 50%. Nah, saat akhirnya perusahaan B terakuisisi, maka di sana akan muncul itu kepentingan pengendali yang sebelumnya juga muncul ekuitas sebelumnya juga. Nah, pertanyaannya, kenapa harus sampai 50%? Maksudnya harus lebih dari 50% karena kalau misalkan perusahaan itu sudah akan langsung terambil alih ketika perusahaan lain memiliki besar saham yang lebih besar daripada pemiliknya, ya kan? Jadi kayak ketika perusahaan A memiliki saham lebih besar daripada pemilik perusahaan B ini, maka secara otomatis perusahaan itu sudah terakuisisi. Nah, pada saat kita mengakuisisi perusahaan lain, kita akan bertemu dengan goodwill. Apa sih itu goodwill? Goodwill itu adalah aset. Namun, secara klasifikasinya, goodwill adalah aset yang tidak berwujud. Nah, goodwill ini akan diakui ketika perusahaan berhasil mengakuisisi perusahaan lainnya atau entitas berhasil mengakuisisi entitas lainnya. Nah, goodwill itu sendiri adalah manfaat ekonomi yang timbul dari aset yang diperoleh saat melakukan kombinasi bisnis yang tidak dapat diidentifikasi secara individu, makanya harus diakui secara terpisah. Untuk goodwill sendiri akan terjadi ketika harga perolehan dari entitas yang akuisisi lebih tinggi dibandingkan nilai wajar entitas yang diakuisisi. Pada saat terjadinya goodwill, pihak pengakuisisi membeli dengan harga yang lebih mahal dari nilai wajar entitas yang diakuisisi. Namun ya harus kita ingat, gak selamanya perusahaan yang kita akuisisi itu menampilkan goodwill. Nah, jika terjadi keadaan sebaliknya, ketika imbalan nilai yang diperoleh itu lebih rendah dibandingkan entitas yang diperoleh. Nah, itu disebut dengan pembelian diskon. Kenapa dibilang pembelian diskon? Karena kita membeli perusahaan yang dimana ibaratnya itu asetnya itu lebih rendah. Aset kita tuh beli perusahaan murah gitu loh, sedangkan asetnya itu tinggi gitu loh. Jadi itu disebut dengan pembelian diskon karena ibaratnya kita membeli perusahaan dengan harga yang lebih rendah. Nah, setelah ini kita bertanya-tanya, jadi kombinasi bisnis itu penting nggak sih? Sebenarnya kalau untuk kombinasi bisnis ini, itu motivasi utama dari kombinasi bisnis ini intinya menurut saya pribadi adalah ingin kaya raya, ingin menambah kekayaan. Selain itu mungkin ingin membesarkan perusahaannya, ingin memperluas jaringan perusahaannya kan. Soalnya kita tidak mungkin perusahaan kita tidak mungkin kecil terus. Pasti kita ingin meluaskan perusahaan kita. Balik lagi ke mungkin ini salah satu sifat ekonomi yang sering kita dengar, yaitu manusia itu tidak pernah puas. Nah, dari kesimpulan manusia tidak pernah puas itu, makanya itu manusia itu pasti dia ingin mengembangkan terus. Apalagi dia punya bisnis, dia akan terus mengembangkan perusahaannya. Karena kita nggak bisa juga bergantung pada satu perusahaan. Misalkan kita memiliki satu perusahaan, kita bergantung pada perusahaan ini terus, kita nggak bisa. Mungkin kita, karena perusahaan kita itu sendiri nggak mungkin ada di atas terus, pasti akan saatnya kita rugi. Kalau untuk itu, kalau kita punya beberapa perusahaan kan, setidaknya itu kerugiannya akan diminimalisir dari yang sebelumnya gitu.
Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.